Yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah handphone yang kameranya menurut gue ini bisa dibilang salah satu yang the best untuk tahun ini. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ya mungkin teman-teman udah bisa nebak ya. Kalau yang mau kita bahas adalah Vivo X100 X100 series. Tapi ini adalah varian yang paling tinggi, yang sayangnya seribu sayang cuma rilis di China aja, jadi nggak ada versi globalnya. At least sampai saat ini belum ada info kalau bakal dirilis global, apalagi di Indonesia. Dan ini gua dapetnya dari toko langganan gua, dari Gondray Store. Nah, handphonenya sudah gue pakai 1 minggu. Jadi bentuknya ini familiar, tapi sebelum kita ngebahas handphonenya, ini FYI aja ya buat tambahan informasi. Nah, boxnya dia punya sama seperti X100 Pro. Nah, kalau di dalamnya ini kan dia dapat casing ya. Nanti gua akan kasih lihat casingnya. Nah, di sini gua mau kasih lihat ada kabel USB A to C ya, standar lah ya. Dan chargernya nih menariknya, justru dia dayanya lebih kecil ya. Kalau X100 Pro itu kan 100 watt. Ini cuma 80 watt aja. Nah, untuk casingnya dia bentuknya mirip-mirip seperti X100 dan X100 Pro. Nih kayak gini ya. Nih casingnya kita dapat warna hitam. Yang membedakan adalah kalau di X100 dan X100 Pro dia ada semacam kayak lubang-lubang kecil ya. Sementara kalau di X100 Ultra dia polosan aja kayak gini, lebih licin. Nah, untuk handphonenya tuh seperti yang gue bilang tadi, ini mengingatkan kita akan X100 dan X100 Pro. Cuma bedanya ternyata dia warnanya nggak hitam pekat ya, licin ya, dia lebih polos aja. Terus ini kameranya lebih gede. Nah, di bagian atas ada tulisan yang tetap ya, ada profesional fotografi, grill speaker, terus ada infrared blaster ya. Terus ada mikrofon. Nah, di bawah ada grill speaker lagi, ada slot kartu, nggak ada micro SD, ada port USB-C. Di sebelah kiri cuma ada garis antena aja, di sebelah kanan dia ada tombol power dan tombol volume. By the way, ini build quality-nya gokil sih ya. Benar-benar premium banget, benar-benar berasa solid banget, dan dia juga punya IP68. Biar lebih greget lagi, gue pengen bandingin juga ya. Kita compare sama dua saudaranya yang rilis resmi di Indonesia, yaitu X100 dan X100 Pro. Nih dia. Jadi yang ini X100, tengah X100 Ultra, yang kanan X100 Pro nya. Jadi teman-teman bisa bandingin ya. Sebenarnya kalau dari bahasa desainnya ini sama. Yang gue bilang tadi bedanya warnanya, ini hitamnya lebih pekat. Untuk Ultra sendiri dia warnanya kayak gunmetal. Kemudian untuk modul kameranya, size-nya selain juga dia lebih besar buletannya, frame-nya, dan dia juga lebih tebel, lebih nonjol, lebih meyakinkan. Dan posisi, lihat nih ya, posisi mode lensa kameranya berbeda. Biar lebih greget lagi, gua mau undang satu kompetitornya yang sama-sama ultra, yaitu nih Xiaomi X100 Xiaomi X14 Ultra. Bahkan bulutan kameranya ini masih diameternya masih lebih gede dibanding Xiaomi 14 Ultra. Kalau untuk tebel ya kurang lebih sama. Oke, kita balik lagi ke X100 Ultra. Jadi ini dia pakai bodinya udah pasti kaca ya. Baik di bodi belakang kaca, bodi sampingnya udah pakai aluminium. Jadi udah no doubt, tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu handphone terpremium dari Vivo, bareng kayak X Fold 3 Pro yang juga rilis di Indonesia. By the way, tadi gue udah bilang ya, ini kita compare lagi ya bareng X100 Pro. Jadi untuk ukuran layarnya sama 6,78 inci, dia sama-sama support 120 Hz untuk refresh rate. Kemudian untuk brightness-nya juga sama-sama di 3000 nits. Kemudian support HDR, support Dolby Vision. Yang membedakan antara kedua handphone ini adalah resolusinya. Kalau X100 Pro dia resolusinya di 1200p, sementara si X100 Ultra ini di 1440p. Jadi lebih tinggi ya, lebih tajam.
Nah, kalau di display setting, di sini itu kita bisa ganti ya resolusinya, mau UHD 3200 kali 1440 pixel atau HD aja 2400 kali 1080 pixel. Kita pakai yang UHD ya, lebih tajam. Nah, karena ini adalah Origin OS alias ROM China, otomatis Google Play Store-nya itu belum ada, jadi harus install sendiri. Nggak susah sih ya, tapi ini gue memang sengaja nggak install, gue pengen dapetin experience pakai ROM China, dan ternyata memang sangat tidak enak, bikin nggak betah. Dan ini ada beberapa bloatware yang sudah gua hapus, yang pastinya juga sangat mengganggu. Tapi kalau seandainya Origin OS masuk ke Indonesia dengan ROM global yang istilahnya nggak banyak bloatware, terus bahasanya juga bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ini pasti enak banget karena tampilannya itu clean dan ini luar biasa smooth ya. Gua suka banget ya untuk responsivitas dan smoothness dari UI-nya. Nah, untuk spesifikasi hardware, gua nggak benchmark pakai Antutu. Kenapa? Karena gua nggak mau ngebahas terlalu deep soal hardwarenya, soal jeroannya. Jadi gua pengen sebenarnya kayak ngobrol aja, sharing pengalaman pakai handphone ini, terutama untuk kameranya. Tapi untuk hardwarenya gua senggol sedikit aja ya. Jadi ini X100 Ultra dipakai Snapdragon 8 Gen 3. Jadi sama seperti X Fold 3 Pro. Kalau X100 dan X100 Pro itu pakainya Dimensity 9100. Nah, kalau ini pakai 8 Gen 3, RAM-nya ini versi 16GB, bisa expand 16GB lagi. Kemudian storage-nya 512GB, UFS 4.0. Sekarang kita langsung aja deh ke menu utama pembahasan di video kali ini, yaitu kamera. Nah, ini gua terus terang ya bener-bener enjoy banget menikmati momen menggunakan kamera X100 Ultra. Jadi gua udah cobain X100 itu oke, itu bagus. X100 Pro itu mantep, sama kayak X Fold 3 Pro ya. Memudahkan lah, intinya orang yang nggak bisa pakai kamera, nggak ngerti motret, sekali jepret pun hasilnya mantep. Ini di X100 Ultra hasilnya bisa gue bilang nih ajaib. Ini salah satu yang the best. Yang jelas kalau gue bandingin dengan Xiaomi 14 Ultra, ini overall lebih mantep. Kameranya itu ada 3, 50 megapiksel wide dengan gimbal OIS, kemudian ada 50 megapiksel ultra wide 116 derajat, dan satu lagi lensa telenya nggak kaleng-kaleng, 200 megapiksel 85 mm 3,7 kali optical zoom, ada OIS-nya juga. Jadi yang membedakan dengan X100 Pro, kalau X100 Pro itu lensa telenya 50 megapiksel. Perekaman dari Vivo X100 Ultra ini menurut gua juga salah satu yang the best ya. Kenapa? Karena ini kan gua rekam di 4K 60 ini pakai ultra wide 0,6 kali, dan kita bisa on the fly ganti-ganti lensa ya, 0,6 kali ini ke 1 kali, 2 kali, 3,7 kali, 10 kali. Wah, luar biasa. Nih, yang ini pakai 8K, bukan 24 fps tapi 30 fps loh. Dan kita bisa pakai, ini kan 1 kali zoom, bisa switch ke 2 kali zoom atau 45 mm dengan shallow depth of field yang ya masih termasuk oke lah. Abang sini bang, sini. Oke, kamu sudah makan belum? Sudah. Makan apa? Makan padang. Makan padang, pakai apa tadi? Pakai kikil sama rendang. Kikil sama rendang. Saya pakai rendang juga. Coba kamu. Pakai rendang, timun oke. dan nasi. Oke, yang ini kita pakai cinematic portrait di 4K 30 fps. Wah, luar biasa, bokehnya cakep banget. Abang, sini bang. Munduran. Papa mau lihat. Munduran lagi. Oke, tuh bagus ya. Nah, sekarang kita coba untuk stabilisasinya. Ini di 4K 60 fps. Kita masih pakai stabilisasi yang standar nih ya, dan kita akan coba untuk lari. Oke, nih gue udah lari ya. Untuk kamera depan juga ini nggak kalah mantep ya, dia bisa 4K 60 fps. Biasanya kalau brand China itu di
Full HD 30 fps, tapi ini bisa 4K 60. Dan pengalaman gua selama seminggu pakai handphone ini buat foto-foto, gua bener-bener tidak merasakan kesulitan ya. Bahkan di kondisi kayak gua kan punya ruangan kerja di rumah ya, itu lampunya remang-remang, gua bisa tetap mendapatkan foto yang hasilnya itu nggak cuman kelihatan jelas terang gitu ya, maksudnya nggak gelap, tapi terangnya juga nggak berlebihan, tapi juga detail. Bahkan lebih gokil lagi ketika gue pakai lensa telenya, bahkan ketika gue pakai digital zoomnya sampai di atas 5 kali pun itu nggak kelihatan kayak cat air loh. Gue compare sama Xiaomi 14 Ultra itu masih terlihat ya agak-agak cat air, tapi kalau di X100 Ultra ini hasilnya bersih. Gua juga suka banget eksperimen dengan focal length-nya, karena di sini gue bisa mendapatkan kayak gue lagi jalan kemana, terus gue iseng nih foto, mau dapetin street fotografi orang dagang ya, itu misalkan lagi pekerja di jalanan, gue mau candid, still ya, foto diam-diam, nah itu hasilnya cakep. Ataupun kita mau foto bangunan ya, arsitektur atau foto landscape, itu juga sangat membantu dengan variabel focal length ini. Nah, dari experience gue pakai handphone ini selama seminggu, sebenarnya gue cukup menyayangkan ya, karena handphone ini tidak rilis secara global, jadi cuman ada ROM China aja, yang mana gue sangat-sangat tidak betah untuk pakai ROM China. Tapi it's okay, nggak masalah. Dengan adanya handphone ini gue bisa nyobain kalau ternyata kamera handphone Vivo sudah se-expert itu, dan kita bisa dibilang cukup beruntung ya, karena kita tetap kebagian X100 dan X100 Pro, bahkan handphone limitnya X Fold 3 Pro itu masuk ke Indonesia. Jadi kita bisa nyobain kemampuan kamera handphone Vivo yang udah sangat oke banget lah ya di kelasnya ya, walaupun bukan yang terbaik kayak X100 Ultra, tapi kita bisa pakai dengan aman, dengan nyaman. ROM-nya bukan ROM China, terus juga garansinya juga tercover dengan resmi, yang mana kalau seandainya nih X100 Ultra ini ada ROM global ataupun resmi, mungkin gue akan ngelirik dan gue bisa aja nih berpaling ya dari dari X14 Ultra Xiaomi ke X100 Ultra ini. Nah, kalau seandainya teman-teman kepo, pengen nyobain, pengen nyicipin kamera sebagus apa sih, yang gue bilang bener nggak sih emang sebagus itu, ya teman-teman bisa langsung ke Gondre Store aja buat ngecek di sana harganya sekarang berapa. Nanti biar gampang, linknya gue drop di deskripsi. Tapi kalau sekalinya teman-teman ngeliat waspada aja, takut ngiler.